Haleluya. Shalom. Kurang meriah. Shalom. Haleluya. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini karena semua rancangan Tuhan. Saya ingin melihat dulu tangan-tangan diberkati Tuhan malam hari ini. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan bahwa engkau diberkati Tuhan malam ini secara luar biasa. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya meminta Bapak dan Ibu untuk meninggalkan semua urusan duniawi di belakang kita. Biarkan kita kedepankan urusan kita tentang surgawi, yaitu menghadiri tahta surgawi Bapa. Kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikanmu Bapa di pada malam hari ini Tuhan. Bapa, ini kami Bapa, anak-anakmu Bapa yang datang di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan, melainkan semua karena sudah Engkau rancangkan Bapa. Dengan kerendahan hati Bapa, kami undang dengan hormat Tuhan, datanglah hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Penuhi tempat ini Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkan kerajaan-Mu memenuhi semua tempat ini Bapa. Tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami serta pikiran dan kehendak bebas kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarkanlah Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian kami Bapa. Dan juga Bapa kami mohon Bapa kepadamu Tuhan Yesus, agar Engkau Bapa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan juga Tuhan Roh Kudus, bimbing kami dalam menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Ampuni segala tingkah laku salah dan perbuatan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa masuk dalam hadirat tahta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Buat teman-teman kami di perjalanan Tuhan, Engkau menyertai mereka Bapa sampai ke tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita bawa satu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita ulangi dari awal. Katakan Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh, sungguh menakjubkan.
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. katakan ku kagum. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Yesus, Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Selamat malam Bapak. Terima kasih Tuhan atas hadir di tempat ini Bapak. Kami percaya Bapak Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Malam ini kami sangat rindu kepada Engkau Bapak. Engkau sendiri berkata Tuhan, aku adalah Bapa yang sangat senang dijumpai dan gampang dijumpai jika Engkau rindu kepadaku. Di sini kami rindu Tuhan yang akan menyembah-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami. Mari kita ulangi dari awal. Haleluya. Kita bawakan dengan segenap hati kita saudara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. kami kagum Ku Tuhan. kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
kagum, Ini kami Tuhan hormat yang kagum akan setiap rancangan-Mu Tuhan. Mulut kami mengagungkan Engkau Tuhan, sebab rancangan-Mu luar biasa Bapa di hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan, semua dalam lingkup kendali-Mu Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum, Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bapa yang di surga, terima kasih buat malam ini lagi Tuhan Yesus. Kami bisa berkumpul semua di sini, itu semua rencana-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu kami bukan manusia yang sempurna Tuhan Yesus, karena Engkau cuma satu-satunya Tuhan yang sempurna Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Tuhan, kalau kami semua di sini Tuhan Yesus, masih ada yang berdosa Tuhan Yesus. Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus, Engkau yang menembus dosa kami semua Tuhan Yesus. Tapi tolong Tuhan tolong, Tuhan Kau bantu kami Tuhan Yesus, Kau beri kami kekuatan kami semua Tuhan Yesus. Biar kami bisa mencari-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan, juga saya berdoa biar pelayanan kami semua hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami pemain musik semua Yesus bisa melayani-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan Yesus melalui pujian-pujian kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga berkati Pastor Jemli Tuhan Yesus. Ya akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau berkati gereja GPD ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau lancarkan semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita? Ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Salam kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Kita akan bawakan pujian bagi Tuhan kita. Kita harus bersemangat bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita lebih semangat bagi Tuhan Yesus kita, sebab Dia hadir di sini tempat ini malam hari ini. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu
bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saudaraku, mari kita betul-betul menyiapkan hati, pikiran kita bagi firman Tuhan yang akan ditaburkan. Bapa, kami akan segera mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Bapa, agar setiap firman yang ditaburkan di kami Bapa, semuanya bisa tertanam Bapa. Bagikan biji yang ditanam di tanah yang gembur Tuhan. Dan sirami juga hati kami Tuhan, agar juga bertumbuh Tuhan. Serta bisa kami praktekkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan hamba-Mu Bapa, Pastor Jemli Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat pengertian dari surgawi Bapa, agar setiap firman yang disampaikan kepada kami Tuhan Yesus, semua berdasarkan seperti yang Kau mau Bapa. Kami juga Bapa minta hikmat dari Tuhan Roh Kudus, memberikan kami hikmat pengertian agar setiap firman yang disampaikan kami mengerti dan paham serta bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami bersatu hati juga Tuhan, segala pencuri benih firman Tuhan, apapun jenisnya Bapak yang ingin mencuri firman yang akan dibagikan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan menyiapkan hati kami Bapa. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan penolong setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan dengan iman, Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya ingin saudara-saudara sekalian membawakan lagu ini dengan iman yang penuh. Sebab di antara kita di sini atau semua kita pernah mengalami segala perkara yang besar. Tapi ingat satu hal, Tuhan Yesus selalu setia untuk menolong kita. Mari kita ulangi lagu ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Kita katakan lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. segala perkara, Segala perkara dapat ku serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. di Sebab kami dalam percaya Bapa, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan di setiap hal yang kami alami Tuhan Yesus. Seperti kami Bapa yang percaya kepadamu Tuhan, membawakan penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Tetap percaya Tuhan Katakan segala setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di tahta-Mu Tuhan Yesus. Kami membawakan seluruh hati kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa yang selalu memanggil Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, di setiap kehidupan kami Bapa, tidak sedetik pun Bapa Engkau melepaskan tangan-Mu Bapa daripada kami. Sebab campur tangan-Mu Tuhan sangat berarti bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang menulis skenario di hidup kami Bapa. Engkau adalah sutradara terbaik di hidup kami Tuhan. Engkau yang mengarahkan kehidupan kami Bapa kepada hal yang terbaik Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap Bapa. Engkau memanggil kami Tuhan dengan sangat lembut Tuhan. Kami akan menjawab Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Katakan dengan iman saudaraku. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama-Mu. Dengar Dia panggil nama Saudaraku, ketika Tuhan memanggil engkau, berarti Dia sudah menyatakan cara terbaik panggil nama-Mu. Rasakan pujian penyembahan kita ini saudaraku. Dengar Dia panggil Hayati lagu penyembahan yang kita bawakan ini kepada Tuhan. Ingat bahwa malam hari ini Tuhan memanggilmu. nama-Mu. Ini jawaban kami Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih lagi saudaraku. Ku jawab
jawab ya, ya, ya. Lebih lagi saudaraku. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. katakan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab ya, Ku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan oh giranglah. Jawab oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Katakan oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Sekali lagi oh giranglah. Oh giranglah, Saya undang kepada Bapak Ones untuk Bapak oh doakan doa sebelum giranglah. firman disampaikan. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, Giranglah. oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Sebelum saya doa untuk firman, saya mau bersaksi ya sedikit. Lagu yang ketiga tadi dinyanyikan, bisa diputar lagunya. Segala perkara. Ini adalah kesaksian saya pada waktu saya divonis sama dokter kena tumor ya. Saya nggak tahu lagi waktu itu saya harus kemana saudara. Saya nggak tahu lagi saya harus minta tolong ke siapa. Saya tahu waktu saya minta tolong ke orang tua,
kemampuan mereka terbatas. Saya nggak tahu harus berlari kemana. Waktu saya dengarkan lagu ini, saya mendapatkan kekuatan, saudara, ya, di mana segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan lebih dari itu, waktu saya menyanyikan lagu ini, saya repeat terus lagu ini, saya mendapatkan kekuatan, saudara. Kekuatan yang manusia nggak dapat berikan. Saudara terdekat pun, orang tua nggak dapat memberikan itu kepada saya. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan sama saya. Untuk saya boleh melewati proses operasinya sampai saat saya hari ini ada itu berkat kemurahan Tuhan. Saya yakin pada saat malam hari ini ya, saudara datang beribadah bukan suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mau hidupmu dekat dengan Dia. Karena pada saat saudara dekat bersama dengan Tuhan, saudara mampu menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian Tuhan, penyembahan kami. Kiranya itu dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kiranya itu dapat menyenangkan hatimu, kiranya itu dapat menyentuh hatimu Tuhan. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berikan tanah hati Tuhan bagi setiap kami yang ada, walaupun onsite dan online Tuhan. Untuk Engkau memberikan tanah hati yang lembut, untuk benih firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan benih itu boleh bertumbuh, berbuah dan dapat dinikmati orang di sekitar kami Tuhan. Engkau siapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau bukakan isi hati-Mu melalui dia Tuhan kepada kami semua. Biarkan firman itu menjadikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi apapun yang ada di depan kami hari besok Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, segala pekerjaan iblis yang mau mencoba mengganggu, mengambil benih firman, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis dipatahkan, Engkau tidak berkuasa di tempat ini. Hanyalah Engkau sendiri yang bertahta Tuhan. Kau siapkan hati kami dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sambil saudara duduk, saudara bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Apapun yang menjadi pergumulanmu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jalan keluar bagi kita sekalian. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia yang menolong saudara. Dia yang memberkati hidup saudara. Yang siap mau mendengar firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan dulu kemuliaan buat pemain musik kita, tim worship kita pada saat ini. You are the best, to God be the glory. Nah, khotbah atau judul tema malam hari ini seperti khotbah tema pada pagi hari, walk by faith. Kenapa kita harus berjalan dengan iman? Saya bisa katakan bahwa the main basis for knowing God require faith. Dasar utama pengenalan akan Tuhan membutuhkan iman. Coba saudara sama-sama katakan, membutuhkan iman. Kenapa kita butuh iman? Karena saudara diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Saya mau katakan bahwa semakin kita dibentuk oleh Tuhan, maka saudara akan menjadi bejana yang mulia siap dipakai. Kapan dan di mana saja
rencana Allah sangat bermanfaat bagi kita. Semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin saudara mencari Tuhan, semakin saudara dibakar menjadi satu emas yang murni. Saya pernah katakan bahwa emas yang murni semakin dibakar, maka dia semakin menjadi murni. Semakin dibakar, dia semakin kelihatan emas yang asli. Anak Tuhan, semakin saudara berjalan sehari-hari, saudara ada dalam pergumulan, bukan berarti Tuhan melepaskan tangan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Makanya saat ini kita perlu iman. Berjalan dengan iman. Ketika saudara berjalan dengan iman, setiap anak Tuhan berjalan dengan iman dan percaya kepada Tuhan, maka hidup akan menjadi lebih mudah dan tidak akan terfokus kepada setiap masalah yang ada di depan saudara. Ada masalah. Siapa bilang gak ada masalah, saudara? Semakin kita berdoa, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin Tuhan menguji dan membentuk kita. Tetapi persoalannya, apakah saudara fokus kepada masalah atau fokus kepada Yesus? Kalau saudara fokus kepada masalah, maka yang terjadi adalah pikiran intimidasi yang berkata kita kalah, kita gagal. Kayaknya Tuhan jauh dengan saya. Kalau saudara mulai fokus kepada masalah. Tetapi waktu saudara fokus kepada Kristus, maka iman saudara mulai dibangkitkan. Iman saudara mulai berfungsi. Iman saudara mulai hidup. Sehingga saudara semakin percaya, saudara berjalan dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. 2 Korintus 5 ayat 7 bahasa Indonesia masa kini berkata, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Katakan amin. Bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Orang Kristen, orang percaya yang hidup di akhir zaman adalah orang yang berjalan berdasarkan percaya kepada Kristus. Bukan kepada apa yang kita lihat. Kalau saudara lihat situasi, saudara lihat yang ada di sekeliling kita, saudara akan kecewa, ya kan? Saudara lihat, aduh, masalah kok ada lagi. Ibu gembala, belum selesai yang satu, sudah datang lagi yang satu. Sepertinya berkesinambungan. Tetapi saya mau katakan, kalau saudara semakin berjalan bersama Tuhan, bersama Yesus, maka iman saudara tidak akan goyah. Semakin saudara diuji, semakin saudara kuat bersama Tuhan. Ujian akan mendatangkan kekuatan yang supernatural. Ujian yang datang dalam hidup kita akan membawa saudara melihat kemuliaan Tuhan. Nanti sebentar kita akan melihat seperti apa orang yang berjalan dengan iman. Apakah dia tidak mengalami situasi yang sulit? Apakah dia baik-baik saja? Alkitab tidak pernah menjelaskan dan mencatat orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah diuji. Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Tetapi Alkitab mencatat tokoh-tokoh iman yang berhasil. Ada Abraham, ada banyak tokoh Alkitab. Semakin diuji, semakin mereka kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara berjalan dengan iman dan percaya kepada Tuhan, apapun permasalahan, apapun kesukaran yang kita hadapi, bersama Kristus kita diberikan kemampuan. Katakan amin. Bersama Yesus kita diberikan kemampuan untuk melewati masa-masa yang sulit dan saudara meraih kemenangan. Kok ada yang tepuk tangan ya? Haleluya. Berarti saudara adalah orang yang sedang mengalami kemenangan. Roma pasal 4 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Kita baca bergantian ya, pria wanita.
Roma pasal 4, 18 dan 19. Kalau sudah dapat, pria dulu yang baca. Sudah dapat? Roma pasal 4 ayat 18 dan 19. Ayat 19 nanti wanita yang membacakannya. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama semua pria. 1, 2, 3. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan sederhana Indonesia enak sekali bahasanya. Dia berkata begini, pada waktu itu tidak ada harapan bagi Abraham untuk mempunyai anak. Tidak ada harapan bagi Abraham untuk mempunyai anak. Kalimat selanjutnya firman Tuhan berkata, tetapi Abraham terus berharap kepada Allah. Dan kedua firman Tuhan mencatat percaya pada janji Allah. Sebenarnya firman Tuhan katakan tidak ada harapan lagi bagi Abraham untuk punya anak. Kenapa? Abraham sudah kakek, si Sarah sudah nenek. Mohon maaf bicara, seorang wanita yang sudah mati haid gak akan mungkin akan mendapatkan seorang anak. Gimana ini Ibu Dokter? Apakah wanita yang demikian masih ada harapan mendapat anak? Oh, bukan Ibu Gembala yang jawab, Ibu Dokter dulu. Saya masih tanya Ibu Dokter, kira-kira ya benar Bu ya? Nggak mungkin toh. Wanita yang sudah tidak sudah mati, sudah tidak ya seperti bulanan begitu, menopause, nggak mungkin dia dapat anak. Tetapi firman Tuhan mencatat tidak ada harapan bagi Abraham untuk mempunyai anak, tetapi Abraham terus berharap kepada Allah. Dokter bilang penyakit saudara semakin kronis. Seperti kesaksian Ones tadi. Waktu Ones dengar bahwa dia kena tumor, itu dunia sepertinya kiamat saudara. Karena tumor yang Ones miliki di bagian kepala sebelah kiri Nes ya. Itu saya baru cerita sama Pak James waktu datang ke gereja. Tumornya segede bola tenis. Saudara-saudara saya katakan sama Pak James tadi, waktu Ones sementara dioperasi, kalau itu dokter tidak ada kesabaran, tidak teliti, tidak hati-hati, bisa saja dia salah potong saudara. 12 jam non-stop seorang dokter mengeluarkan tumor sebesar bola tenis. Bagi manusia tidak ada harapan. Nggak mungkin terjadi mujizat. Di alam tidak sadar seorang Ones yang terbaring sedang dioperasi. Ada doa yang sedang dinaikkan. Mempercaya janji Allah yang akan menolong kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mungkin saudara berkata, pendeta nggak ada harapan lagi saya untuk dapat jalan keluar. Firman Tuhan hanya minta kepada kita terus berharap kepada Allah. Kedua, firman Tuhan katakan percaya kepada janjinya. Hanya dua hal itu yang firman Tuhan minta. Berharap kepada Allah dan terus percaya kepada janjinya. Hal itulah yang membuat menjadi bapa banyak bangsa. Tepat seperti kata Allah kepadanya. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Wanita baca ayat 19. Firman Tuhan dengan jelas berkata, rahim Sarah telah tertutup
Nggak mungkin saudara. Secara akal tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan berjanji, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Saat itu Abraham sudah hampir 100 tahun. Sarah juga sudah terlalu tua untuk bisa mengandung. Namun keadaan tubuh mereka itu tidak melemahkan keyakinan Abraham pada janji Allah. Firman Tuhan ini datang kepada saya sebagai suami. Bersama istri. Sepertinya itu penyakit enggak berhenti-berhenti. Tapi saya pegang firman Tuhan. Kesulitan, ujian yang kami hadapi tidak akan melemahkan iman kami untuk percaya kepada Allah. Situasi sangat sulit. Tapi saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan, saudara pasti akan menang. Question key saya malam hari ini adalah, apakah kita saat ini sedang berjalan dalam kehendak Tuhan? Gak perlu saudara jawab. Pertanyaannya, apakah saat ini saudara sedang berjalan dalam kehendak Tuhan? Pertanyaan kedua, apakah saudara memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan? Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara telah mengenal Tuhan secara pribadi? Ketiga pertanyaan ini biarlah menjadi perenungan kita. Sehingga big idea-nya adalah, dunia kenyataan mendorong saya dan saudara melatih serta memacu kehidupan manusia untuk bekerja keras dan mencapai untuk mencari nafkah. Itu dunia kenyataan. Fakta yang ada di depan kita. Memacu, mendorong kita untuk kerja keras. Bahwa sebagian besar manusia tanpa ragu telah menerima pola pikir yang demikian. Ini fakta, saudara. Tidak bisa ditolak dan ini kenyataan. Tapi saya mau katakan bahwa sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya harus tampil beda. Coba saudara katakan, bro, sis, tampil beda. Ya, coba tepuk dulu, tampil beda. Orang percaya harus tampil beda untuk apa? Menempatkan prioritas utama kehidupan kekristenan. Bahwa kebutuhan rohani harus seimbang dengan kebutuhan jasmani. Saya mau katakan bahwa bekerja keras tidak salah, saudara. Alkitab tidak berkata itu berdosa, tidak. Mencari nafkah tidak salah, tidak ada yang salah, saudara. Saudara bersosialisasi tidak salah. Saudara berolahraga tidak salah. Saudara menyenangkan keluarga tidak salah. Yang saya mau encourage saudara, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa saudara dan saya ketika kita berusaha, bekerja keras dan tidak mengimbangi dengan mencari serta mendekat kepada Tuhan, maka kita akan kehilangan janji-janji Tuhan. Seperti yang Abraham raih. Apakah Abraham tidak bekerja keras? Dia bekerja keras. Abraham seorang bapak yang kaya raya, saudara. Dia adalah seorang yang mencari nafkah untuk membahagiakan keluarga. Tetapi dia mengimbangi kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Jangan lebih tinggi itu rohani, jasmani di bawah. Dan sebaliknya, kebutuhan jasmani lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Firman Tuhan mengajarkan kita jalan bersama-sama. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6, 33 dan 34. Cari dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Coba saudara katakan, ditambahkan kepadamu. Ya, firman Tuhan katakan cari kerajaan Allah dulu, saudara. Firman Tuhan tidak berkata jangan kerja ya, jangan kerja keras, tidak. Firman Tuhan katakan cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah artinya mencari kebenaran. Mencari kebenaran berarti mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan berarti saudara berjalan di dalam kebenaran. Coba sama-sama kita katakan kebenaran. Kalau saudara mencari kebenaran, maka ayat 34 berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Coba saudara tos kiri kanan katakan jangan khawatir. Nah, sebagai keynote saya malam hari ini adalah Allah kita adalah Allah yang sempurna dalam beriman. Dengan demikian, maka saudara dan saya membutuhkan iman untuk menghampiri dan menyenangkan Dia. Karena Allah itu sempurna dalam hal iman. Kesempurnaan Allah di dalam iman, maka itu hanya dapat kita jumpai Dia lewat iman, saudara. Jadi tanpa iman kita tidak mungkin berkenan. Tanpa iman saudara nggak akan mungkin ketemu. Saudara mau ketemu ibu konjen harus appointment dulu, ya kan? Iya toh? Nggak mungkin poskan pergi hari esok tanpa appointment, nggak akan mungkin ketemu. Dengan siapapun kalau saudara tidak appointment tidak mungkin ketemu. Dengan Tuhan hanya butuh iman, saudara. Butuh iman, maka saudara akan menjumpai kedahsyatan dan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Perjalanan kita yang kita lakukan dengan iman adalah perjalanan yang dilakukan bukan dengan penglihatan. Maka 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat masalah kita kecewa, saudara. Aduh, kok masalah lagi? Kok IR lagi? Aduh, kok gini ya Tuhan? Jangan lihat kepada masalah, tetapi lihat kepada Kristus. Seperti apakah berjalan dengan iman? Dengan cepat kita buka Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18 yang saya sudah baca tadi. Hal yang pertama, berjalan dengan iman adalah terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 4 ayat 18, terjemahan sederhana Indonesia, pada waktu itu tidak ada harapan bagi Abraham untuk mempunyai anak. Tetapi Abraham terus berharap kepada Allah dan percaya pada janjinya. Hal itulah yang membuatnya menjadi bapa bagi banyak bangsa, tepat seperti kata Allah kepadanya, keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Terus berharap kepada Tuhan artinya selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya dan berharap kepada Tuhan artinya bahwa kehidupan saudara dan kehidupan saya harus memiliki visi yang daripada Tuhan. Apa artinya memiliki visi yang daripada Tuhan? Bahwa hati yang disinari dengan terang firman Tuhan, maka terang itulah yang akan menyinari seluruh kehidupan kita. Maka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelap kegelapan itu. Firman Tuhan ajarkan
untuk saudara tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kehidupan ini harus memiliki visi yang daripada Tuhan. Orang yang memiliki visi yang daripada Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang disinari dengan terang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang menerangi hidup ini, maka seluruh hidup kita adalah kehidupan yang akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau saudara menyenangkan Tuhan, otomatis saudara menyenangkan orang lain. Itu fakta yang ada di depan kita. Bagi pelajar, student, saudara mau berharap saya menjadi orang yang berhasil. Bagi seorang bapak, kepala rumah tangga, saya mau menjadi bapak ayah yang berhasil. Bagi seorang ibu, saya mau menjadi ibu yang berhasil. Firman Tuhan ajar bahwa saudara harus terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang berkata, Tuhan saya butuh jodoh nih. Umur ini dihitung, semakin hari bukan berkurang tapi bertambah. Saya pernah sharing dengan seseorang, saya bilang cari jodoh harus di dalam gereja. Jangan cari di luar gereja. Artinya begini, kalau saudara cari di dalam gereja, setidak-tidaknya orang itu punya iman. Saya ketemu dengan Ibu Gembala di dalam gereja. Bagi masih yang single-single, kalau ada orang di dalam gereja lirik-lirik aja saudara, nggak berdosa. Lirik aja saudara, nggak berdosa itu. Yang penting belum ada apa di jari Pak ya, apa namanya, cincin. Kalau sudah ada cincin jangan saudara lirik, bahaya. Berharap sama Tuhan sambil saudara berdoa, maka janjinya akan menjadi bagian kita. Amin. Saudara percaya itu? Ya. Hal yang kedua, seperti apakah berjalan dengan iman? Berjalan dengan iman adalah harus selalu kuat. Artinya apa? Iman yang tidak menjadi lemah. Apa dasarnya iman yang tidak menjadi lemah? Roma 4 ayat 19. Ini yang mengencourage kita, patokannya seorang hamba Tuhan, seorang yang ternama di dalam Alkitab. Ya. 10 menit lagi saudara. Roma 4 ayat 19, firman Tuhan katakan, saat itu Abraham sudah hampir 100 tahun. Bahkan dikatakan Sarah juga sudah terlalu tua, artinya sudah nenek-nenek. Sudah ompong saudara. Sudah ompong, tapi firman Tuhan katakan keadaan tubuh mereka itu tidak melemahkan keyakinan Abraham kepada janji Allah. Artinya Abraham percaya aku pasti dapat keturunan dari istri saya yang sudah oma-oma. Sudah nenek dan kakek saudara. Sudah gak mungkin. Tetapi Abraham percaya kepada janji Allah. Setiap manusia tidak dapat menghentikan pikiran atau pemikiran yang datang dalam pikirannya. Tetapi saya mau katakan firman Tuhan berkuasa untuk menetralisasikan setiap pemikiran yang merugikan kehidupan kerohanian kita. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Apa yang menetralisasikan pikiran kita sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan? Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Ini 2 Korintus 10 ayat 4 berkata, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Berarti kekuatan loh. Yang sanggup meruntuhkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini.
Firman Tuhan dalam ayat yang kelima berkata, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Firman Tuhan mampu berkuasa untuk melatih dan membuang pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkuasa merubah setiap pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga mampu memulihkan hati kita yang keras dan kita cenderung untuk mempercayai Kristus. Hal yang ketiga, seperti apakah berjalan dengan iman? Yang terakhir, Roma 4 ayat 20 dan 21. Tidak bimbang kepada janji Allah karena ketidakpercayaan. Roma 4, 20 dan 21 berkata, Abraham tidak setengah hati dalam mempercayai bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Pegang firman Tuhan ini, saudara. Abraham tidak setengah hati dalam mempercayai bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Dia menguatkan hati untuk menghormati Allah. Berarti waktu saudara menguatkan hati saudara untuk percaya kepada Allah, saudara sedang melihat mujizat Tuhan. Jangan terintimidasi dengan apa yang dilihat, dengan fakta yang saudara dapat. Kalau saudara terintimidasi, maka saudara akan kehilangan janji Allah. Saya percaya waktu Pak James dengar bahwa dia kena cancer, memang goyah hatinya. Tetapi saya yakin karena dia percaya kepada janji Tuhan yang mampu menyelamatkan dia, menyembuhkan dia, maka dia survive hari ini. Begitu juga dengan Ones. Saya yakin orang-orang tersebut, saudara, menerima satu vonis yang sangat menyakitkan. Yang sangat membuat iman mereka down. Tetapi hari ini, to God to be the glory. Dia yang mampu menolong dan menjamah, saudara. Maka Abraham semakin percaya. Karena Abraham menguatkan hati untuk menghormati Allah, maka firman Tuhan katakan Abraham semakin percaya. Bahkan yakin sepenuhnya. Ini ditekankan lagi. Abraham bukan hanya semakin percaya, tetapi Abraham yakin sepenuhnya bahwa Allah mampu melakukan apa yang sudah ia janjikan. Saya undang semua pemain musik. Singers maju ke depan. Rahasia untuk saudara tidak menjadi bimbang terhadap janji Allah, maka saudara harus melakukan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat 6, untuk saudara tidak bimbang terhadap janji Allah. Firman Tuhan mengajarkan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Rendahkan diri ini, saudara. Waktu saudara mulai lemah, saudara datang bersujud kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Saya mau melihat mujizat Tuhan. Saya yakin masalah ini akan membawa saya melihat kemuliaan Tuhan. Ketika saudara mulai bimbang, lakukan hal yang kedua. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan saja sama Tuhan, saudara. Surrender our life in mighty hand God. Serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mulai bimbang, mulai ragu, kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Waspada terhadap serangan iblis. Iblis tujuannya
untuk menggugurkan kita. Iblis tujuan menyerang kita supaya iman kita mati. Makanya firman Tuhan katakan kita harus lawan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus lawan itu, saudara. Lawan dengan apa? Bukan dengan dolar, bukan dengan pistol, saudara. Lawan dengan iman. Oleh karena itu saudara harus berjalan bersama Tuhan. Mari kita berdiri semua. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara sambil sedang angkat tanganmu kepada Tuhan. Apapun masalahmu yang kau sedang hadapi hari ini, serahkan sama Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan kepada engkau. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebelum kita akhiri ibadah, mungkin engkau sedang capek saat ini. Mungkin engkau sedang berada di dalam tekanan karena situasi apa yang saudara rasakan, apa yang saudara sedang lihat. Bukan kata orang, tetapi saudara merasakan. Tapi malam ini firman Tuhan kita sudah dengar. Abraham diintimidasi dengan sesuatu yang tidak mungkin dia akan menerima. Tetapi Abraham menguatkan kepercayaannya. Sehingga hasilnya bukan maksimal. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Bukan sekedar maksimal, tetapi mujizat Tuhan terjadi. Hari ini yang Tuhan mau dari engkau, percaya kepada Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta. Percaya kepada mujizatnya. Percaya kepada janjinya. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Mujizat Tuhan dinyatakan kepada engkau. Mengalirlah mujizat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya. Tetap percaya dengan iman. Tuhan Sekali lagi. setia. Nama Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung. Lihat tangan kami yang terangkat. Di dalam Dia Kami yang butuh Engkau. Kami butuh mujizat. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan, Engkau lihat tangan umat-Mu. Baik yang ada di tempat ini, mungkin yang ada menyaksikan online. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan jamah kami. Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Tuhan taruh iman di hati kami. Untuk tetap percaya kepada mujizat Tuhan. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena setiap janji Tuhan selalu akan tergenapi ketika kita tidak bimbang dan kita tidak ragu. Di dalam nama Yesus mengalir mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus mengalir pertolongan Tuhan. Engkau akan mengalami Tuhan. Engkau akan alami pertolongan Tuhan. Kuasanya yang sempurna menjadi bagian engkau. Di dalam nama Yesus. Satu kali lagi saudara nyanyikan pujian ini. Saya undang nanti Ibu Gembala berdoa buat kita.
segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Sekali lagi kita setia. nyanyikan pujian ini. Segala perkara dapat ku tangguh Di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, kami mau tetap percaya tetap Tuhan. percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan dengan iman. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan kami ya Bapa. Kami bersyukur bahwa Kau sudah tambahkan iman di dalam kami ya Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tapi kami mau tetap memandang kepadamu, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Yesus. Walaupun saat ini mungkin tidak ada dasar untuk kami mau berharap Tuhan. Tapi kami mau tetap katakan pada jiwa kami bahwa bersama dengan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah kami yang luar biasa, yang kuasanya tidak akan pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau tetap percaya Tuhan bahwa Yesus ada selalu bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan membiarkan kami Tuhan. Dan bersama dengan Yesus Kau jadikan setiap kami umat-umat pemenang-Mu. Bahkan kami semua ya Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Kami mau nyatakan kebesaran nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami yang ada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Duta-duta besar kerajaan Allah yang kerajaannya itu tidak akan pernah tergoncangkan. Terima kasih ya Yesus. Sungguh malam hari ini kami sudah diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan saatnya kami akan mengembalikan milik-Mu, memberikan korban syukur kami. Sebab kemenangan yang gilang gemilang sudah Kau berikan bagi setiap kami yang ada. Kami bersyukur dan kami siap memberi penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam satu nama yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kita akan mengembalikan persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Saya undang saudara-saudara Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dengan penuh keyakinan, dengan percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Dia akan membawa kita semakin naik dan bukan turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Firman Tuhan menjamin kita bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan landasan firman ini, maka kami mengimani, kami percaya kepada perkataan firman bahwa janji Tuhan menjadi bagian kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tutup ibadah raya kami yang kedua hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa janji Tuhan bersama dengan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau sudah tibakan kembali Ciheni di Chicago dengan selamat, sehat. Ini semua karena kasih Tuhan. Beberapa saat yang lalu orang tuanya dipanggil Tuhan. Terlalu sedih berpisah dengan orang yang kami sayangi. Tetapi saat ini kalau beliau kuat, anak-anak kuat, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga yang berduka, diberikan sukacita, diberikan pengharapan yang dari Tuhan. Kami semua diberikan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati and have a blessed week. Sebagai pengumuman, besok ada men's ministry jam 4.30 ya. Bob, jam 4.30 ya. 4.30 nanti. Jam 4, oke. Jam 4 sore di